Komputer yang kita kenal sekarang ini adalah generasi keempat, peralihan ke generasi kelima. Secara umum kita mengenal CPU, kemudian kita masih berbicara tentang memori, RAM, kendali I/O, dan lain sebagainya. Kemudian sebagian dari kita memakai PC, sebagian memakai laptop. Memang evolusinya seperti itu. Dulu kita hanya kenal desktop, laptop masih sangat-sangat jarang sekali. Kemudian dari ukurannya yang kurang praktis, dengan kemajuan teknologi, ukuran itu menjadi menyusut dengan kemampuan yang membaik. Berevolusilah dari mulai desktop itu menjadi laptop, kemudian menjadi tablet, ke arah yang lebih kecil lagi, mudah dibawa, memiliki kompatibilitas yang tinggi sehingga memudahkan pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang. Itulah memang fungsi utama dari komputer, dan penggunaannya pun sudah menyentuh berbagai macam peralatan. Jadi kalau revolusi industri itu dari mulai penggunaan tenaga kerja manusia, mekanik, kemudian masuk masuk mekanisasi, permesinan, kemudian otomatisasi komputer. Nah, di sisi otomatisasi inilah penggunaan komputer sangat terasa, sangat memudahkan kegiatan kita. Mengingat hampir semua peralatan diintervensi oleh komputer dalam pengoperasiannya. Itulah tetap terjadi perkembangan ke generasi selanjutnya, yaitu ke generasi kelima. Ini masih generasi keempat yang kita kenal sekarang. Model-model komputer seperti ini kita kenal di generasi keempat. Nah, memasuki generasi kelima ini kita sudah masuk kepada artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Di generasi kelima ini pada prinsipnya adalah mencoba menggabungkan atau mengkoordinasikan bukan hanya satu CPU tapi beberapa CPU atau banyak CPU untuk bekerja secara serempak menggunakan operating system dan menghasilkan artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu secara singkatnya adalah mengacu pada simulasi kecerdasan manusia yang disimulasikan ke dalam mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia. Jadi seolah mesin itu mempunyai kecerdasan seperti manusia dan meniru segala tindakan yang lazim dilakukan oleh manusia. Jadi istilah ini juga dapat diterapkan pada mesin apapun yang menunjukkan sifat-sifat terkait dengan pikiran manusia, di mana prosesnya termasuk dalam pembelajaran dalam arti perolehan informasi dari luar mesin ke mesin. Kemudian setelah memperoleh informasi itu masuk ke dalam sesi penalaran yang ini hanya bisa dilakukan manusia sebenarnya. Maka dari itu disebut artificial atau tiruan untuk menirukan penalaran manusia. Tentunya karena ini mesin akan diprogram menggunakan seperangkat aturan tertentu untuk mencapai perkiraan atau kesimpulan akhir apa yang dikehendaki oleh programmernya. Termasuk di dalamnya karena ada penalaran tentu ada koreksi diri. Jadi ya otomasi ya, koreksi diri sehingga segala macam tindakan atau operasional yang ada dalam mesin itu bisa sesuai dengan yang diharapkan. Karakteristik utama dari artificial intelligence ini adalah kemampuannya untuk merasionalisasi dan mengambil tindakan yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan yang diharapkan oleh manusia, diharapkan oleh penggunanya. Memang sekarang ini kalau kita mendengar istilah AI, artificial intelligence, itu biasanya hal pertama yang biasanya langsung kita pikirkan adalah AI itu robot gitu ya. Ini tidak bisa dipungkiri juga karena banyak suguhan yang kita hadapi atau kenyataan-kenyataan yang kita telaah, yang kita dapat mulai dari film-film populer, misalkan film-film tentang artificial intelligence itu memang menceritakan bahwa AI itu adalah mesin yang mirip dengan manusia atau robot yang bahkan
skenarionya dibikin seolah-olah robot itu mendatangkan malapetaka di bumi gitu. Padahal enggak, AI itu digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi kecerdasan buatan yang dimaksud di sini didasarkan pada prinsip bahwa kecerdasan manusia dapat didefinisikan sedemikian rupa sehingga mesin bisa dengan mudahnya meniru atau menjalankan tugas-tugas seperti kalau tugas-tugas itu dijalankan oleh manusia. Dari yang paling sederhana hingga yang sangat kompleks. Di tujuan kecerdasannya tadi meliputi pembelajaran, penalaran, persepsi, dan koreksi. Jadi seiring kemajuan teknologi, tolak ukur sebelumnya yang mendefinisikan kecerdasan buatan menjadi yang mendefinisikan kecerdasan buatan seperti itu menjadi sesuatu yang merusak dan segala sesuatu yang menghancurkan, apalagi mengambil alih peran manusia, itu persepsi yang keliru. Bukan seperti itu. Artificial intelligence terus berkembang untuk menguntungkan banyak industri yang berbeda. Jadi mesin ditransfer menggunakan pendekatan lintas disiplin yang basisnya sebenarnya adalah matematika, ilmu komputer, linguistik, bahkan masuk psikologi dan banyak lagi. Di dalam prakteknya AI memiliki beberapa kategori. Misalkan AI yang lemah. Kalau kita mengenal Siri miliknya Apple, itu pada intinya adalah sebuah asisten pribadi virtual yang bisa memudahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Asisten pribadi virtual ini karakteristiknya adalah menerjemahkan apa yang dimaksud oleh manusia, apa yang dimaksud oleh penggunanya menjadi suatu operasional tertentu. Pada kenyataannya atau pada yang kita kenali adalah asisten pribadi ini berupa voice command seperti Siri, kemudian misalkan di mobil Hi Mercedes itu atau Wuling itu juga memiliki voice command seperti itu. Nah, ini adalah bentuk artificial intelligence yang lemah. Kalau yang kuat itu pergerakannya sudah tidak diintervensi oleh manusia. Jadi kalau misalkan perbedaannya Siri tadi hanya misalkan kita di mobil ingin menyalakan audio dengan voice command, kita melakukan komen voice suara seperti kita menyuruh orang, dan komputer itu menerjemahkan dengan menyalakan radio misalkan, atau menerangkan lampu kabin, meredupkan lampu kabin, mengaktifkan sinyal berbelok. Itu semua masih dikomando oleh manusia. Nah, pada artificial intelligence yang kuat, semua operasional itu bisa dinalar sendiri. Bisa dinalar sendiri oleh komputer. Jadi, semisal mesin industri misalkan. Mesin ini tahu, bisa mengkoreksi dirinya, bisa mengkalkulasi sendiri kapan harus meningkatkan kecepatan produksinya misalkan. Kapan harus mengurangi kecepatan produksinya dengan menghitung berbagai macam input-output yang ada. Jadi kerjanya bisa menjadi semakin efisien. Kedepannya tentu perkembangannya akan menjadi lebih fantastik lagi. Kecerdasan-kecerdasan yang dilakukan oleh mesin yang bisa full otomatis. Kalau sekarang itu belum didukung oleh lingkungan secara keseluruhan. Salah satu yang belum mendukung adalah peraturan misalkan. Kita bisa saja membuat sesuatu atau para ahli membuat sesuatu yang sangat otomatis sekali. Semua serba bisa berjalan. Tapi tetap karena masih ada kelemahan dan apalagi di peraturan tadi, maka itu belum boleh diterapkan, ataupun kalau ada masih sebatas konsep. Salah satu hal yang mendasari regulasi atau peraturan ini adalah faktor keamanan. Bisa enggak otomatisasi itu